Ya, ini kembali dengan Prof. Hipnu. Prof, ini kalau lagi viral di sosial media, TikTok, Instagram, atau juga Twitter, ini soal undang-undang KUHP yang katanya dengan undang-undang yang terbaru ini, yang dihukum mati bisa dapat pengampunan asal di atas 10 tahun dan berkelakuan baik. Gimana tuh, Prof? Ya, sebetulnya ini sebagai jalan tengah, Mbak Caca. Jalan tengah antara yang pro dan kontra. Karena namanya manusia, nyawa itu kan milik Gusti Allah kan gitu kan, artinya gitu. Sehingga kok manusia mencabut. Nah, oleh karena itu dalam situasi perdebatan antara teman-teman tokoh hak asasi manusia, jalan tengahnya adalah diberikan suatu alternatif. Itu jalan tengah. Karena hukum kita itu bukan lagi retributif, pembalasan, tapi sudah mengarah rehabilitasi, pembinaan. Bahkan restoratif yang sekarang itu dikembangkan oleh Pak Jaksa Agung itu, kalau perlu nggak usah masuk peradilan kan itu. Nah, dengan demikian dalam hal seperti ini memang menjadikan PR bagaimana menentukan ketika seorang napi itu 10 tahun berlaku baik. Karena kalau kita berpikir gini, seorang napi berlaku di LP mesti berlaku baik dong. Pasti baik. Yang menilai perilakunya siapa? Iya, ya sekarang belum ada tim. Saya kira mungkin nanti tim. Tapi yang jelas perilaku ini adalah pada LP. Karena gini, suatu hukuman itu sebetulnya seorang hakim itu tidak hanya bicara angka memutus 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Tapi bagaimana ketika memutus itu, dia terpidana tidak mengulangi suatu tindak pidana. Itu yang penting. Spiritnya di situ. Makanya di sini tanggung jawab seorang majelis hakim itu bukan hanya memutus 5, 10, enggak. Tapi bagaimana napi ini bisa kembali ke masyarakat. Dipastikan. Lah, tangannya apa? Di dalam KUHP itu ada namanya hakim pengawas pengamat. Bagaimana pengamatan-pengawasan di dalam narapidana. Pertanyaannya, apakah efektif? Studi kami tidak efektif. Semua ada pada lembaga pemasyarakatan. Nah, ini saya kira juga ke depan perlu evaluasi kembali ketika dalam terkait dengan penjatuhan apalagi pidana mati. Sejauh mana tobatnya itu seperti apa? Betul. Apakah tobat benar atau tobat etok-etokan? Nah, Jadi pengampunannya akan seperti apa? 10 tahun tidak boleh dieksekusi dulu, dilihat dulu perilakunya, lalu dinilai kalau baik. Nah, itu pengampunannya kayak bagaimana? Iya, 10 tahun dilihat dulu. Kan seumur hidup, kan mati kan? Artinya kan, pengampunan bisa pengurangan hukuman pidana? Iya. Jadi hitungan tahun atau jadi seumur hidup atau bagaimana? Kalau dari mati ya, kita berkaca di kasus 10 tahun. Kan di undang-undang 10 tahun. Pertanyaannya begini Mbak Caca, seandainya sebelum 10 tahun selesai berarti kan tidak ada pengampunan. Berarti pembuat undang-undang berpikir memang bahwa apa yang dilakukan itu sudah panjang di LP. Kan itu. Sehingga kan kasihan kan, masa terus di LP. Namanya orang kan ada kembali kepada fitrahnya, ketobatnya. Itu saya kira jalur bagus itu. Jalan tengah yang sekarang ini pro kontra antara teman-teman Komnas tentang hak asasi manusia. Sidang kemarin, sidang hari ini bikin masyarakat terkaget-kaget, Prof. Ketika hakim berani memvonis lebih besar daripada tuntutan, lebih tinggi. Untuk Eliezer besok, gambarannya kayak gimana, Prof? Kasih bocoran analisis Prof dong. Ya, ini menarik. Karena pengadilan ini perasaan terhadap kalau anak muda sekarang pidananya ngegas. Mati. 20 tahun. Iya. Kemudian bebas 13 tahun. Lah, Eliezer, kita kembali pada konstruksi hukum JC. JC adalah dijatuhkan di antara paling ringan di antara para terdakwa. Lah, pertanyaannya, yang paling ringan itu berapa? Sambo seumur hidup, mati. Kemudian Bu PC 20 tahun, Kuat 15, Ricky Rizal 13. Jangan-jangan besok 12 tahun, artinya sama. Nah, tapi kan paling rendah, karena konstruksinya dia adalah paling rendah di antara para terdakwa yang ada. Nggak ngaruh JC-nya berarti, Prof? Ya mudah-mudahan di bawah itu dong, kan kasihan. Di bawah tuntutan sehingga ya 10 atau 6 dan sebagainya. Tapi kalau bahasa hukumnya kan di paling rendah. Sekarang kalau kita hitung kalkulasi paling rendah kan 13, berarti 12 pun juga paling rendah. Kan gitu Mbak Caca. Ini bicara spekulasi yang terjadi besok. Karena memang awalnya sudah tinggi semua. Mereka masih punya kesempatan untuk banding. Nah, banding ini kan belum tentu bisa mengurangi hukuman mereka, justru bisa saja menjadi lebih tinggi. Ini mekanisme banding bagaimana sebenarnya, Pak? Banding itu adalah pemeriksaan ulangan.
Jadi istilah hukumnya judek faksi. Memeriksa kembali apa yang ada di dalam pemeriksaan pengadilan negeri. Oleh karena itu, kalau di sini nanti digunakan oleh penuntut umum dan penasihat hukum yang mumpuni, kualitas bagus nanti, insya Allah bisa merubah. Merubah itu bisa merubah pertimbangan hukumnya, kurkuring opiniumnya, atau merubah putusannya. Kalau merubah pertimbangannya ya agak sebetulnya kalau kita lihat ya cukup nggak ngaruh gitu Mbak Caca, kan 10 tahun tetap berlalu, tapi hanya perbedaan pertimbangan. Tapi bagi orang hukum bagus karena itu sebagai studi. Nah, oleh karena itu kalau terhadap Sambo kan sudah seumur mati. Iya. Ya mungkin jaksa sudah nggak ngajukan, sudah mati. Tapi penasihat hukum ya pasti mengajukan supaya paling tidak seumur hidup atau paling tidak 20 tahun. Nah, ini yang kita lakukan. Mungkin nanti pertanyaan saya, kalau untuk vonis Eliezer besok, sekiranya hakim ini akan punya beban psikologis tidak? Mengingat bahwa harapan besar masyarakat ini kan untuk lepas dari tuntutan, atau mungkin setidaknya lebih kecil, di bawah 10 tahun, mungkin juga 8 tahun. Kalau nanti 12 tahun, ini apakah kemudian jadi panen hujatan hakim yang sekarang dipuji-puji? Sesaat lagi ya Prof ya, usai jeda berikut.